Sweet Access sama Di Morena. Ini Di Morena ini kayaknya dulu tetua guild gue deh. Dulu ya. Asing ya? Dulu tetua guild gue nih Morena ini. Jadi gue yang nggak tahu Ransis sama Di Morena ya. Iya, kalau Di Morena dulu tuh sempet semi pro. Oh. Ya. Jadi mungkin masih jago lah ya. Masih jago. Dan Augran di ban langsung karena second picknya di Sumut ya. Mai Siranui jadi pilihan yang dibuang sama IKN. Masih ada Dolia kalau mau mungkin jadi buang, atau masih ada Arli, Long, masih ada Tachao. Biasanya juga kalau Tachao biasanya tergantung timnya ya, tergantung timnya main apa enggak ya. Kadang-kadang beberapa tim tuh kayak gak main Tachao, maksudnya gak bisa chemistry-nya gak bisa manfaatin ya gitu. Betul. Padahal Tachao tuh komposisinya tuh banyak banget selain Fuzi. Banyak. Iya, jadi kayak belum mau pakai kayak komposisi yang kayak biasa, supportnya Tachao pun masih bisa karena Tachao kan benar-benar bisa manggil orang ya. Iya. Nah, jadi itu Tachao Arli gitu aja bisa. Iya, powerful banget sebenarnya Tachao. Cuman mungkin memang dari tim-tim yang lagi bertanding sekarang mungkin memang belum ada yang bisa abuse metanya lah, bisa dibilang. Iya. Butuh main banyak, butuh cari apa ya, butuh explore sih, butuh explore. Tachao ini gimana sih kalau mau? Oh iya, masih ada Yuhuan juga. Yuhuan dilepasin dan muncul. Masih flex sebenarnya, tapi udah bawa smite tuh, nggak tahu. Harusnya flex masih. Harusnya masih flex, tapi masih ada Long, masih ada Arli, masih ada Lianpo, Zhang Fei pun juga masih banyak ya yang di pick sama awal. Ya kayak sekarang nih, ini Zhang Fei itu soalnya kalau di Malaysia tuh most pick. Ya Zhang Fei, saya kayak pilihan kedua itu Lianpo. Jadi kayak lu kalau nggak dapet Zhang Fei ya pilihannya Lianpo. Kalau mau cuma dua. Cuma dua, yang terakhir tuh kayak jauh gapnya. Kayak Liu Shan tuh paling jelek. Nah, ya udah lu terpaksa kalau nggak dapet aja. Betul. Jadi sisanya Enchanter semua kan. Sisanya ya Rom yang support gitu. Iya, kayak Chayan, Sunbin ya masih bisa. Lianpo pilihannya karena dia mau tank ya, masih mau tank. Tapi emang Zhang Fei yang prayo ya. Oke. Jadi masih fine aja. Cuma nih kan first pick langsung ke Marco Polo. Masih ada Long, masih ada Arli. Longnya udah di pick ya. Berarti sebenarnya masih ada Arli kalau misalnya IKN mau nge-pick. Iya, dia lebih pilih Marco Polo dibanding Arli. Safer pick sih buat Long, walaupun Long masih ada Infinity Fastest, tapi kalau misalnya pakai stun masih bisa lah. Ada kesempatannya lah buat bisa shutdown Long ya. Bahkan dari early, apalagi ini main Yuhuan. Cuman Yuhuan ini bakal agak ke-press sebenarnya sama Musashi, karena sekali lagi Musashi ini counter hero-hero yang regen. Mau Augran, mau Yuhuan, itu bakal ke-counter banget juga sama Musashi. Dan ini kayaknya dari Sumut coba buat nge-lock Yuhannya ke arah jungle. Karena kalau Yuhannya ke arah jungle, ini scaling point-nya bahkan dari early itu bisa galakan Musashi. Bahkan bisa di-invade gitu loh. Iya, dia kayak mau di-invade deh. Kayak mau ditabrak deh ini. Dalam kondisi sekarang ya. Dia ngebuang Menki karena takut aja sih. Menki counter Musashi jatuhnya ya. Gak kerasa juga itu duel to the death-nya. Betul. Karena nambahnya shield ya, bukan nambah HP ya. Betul. Jadi gak ngaruh anti-regen sekalipun. Dan dia membuang Hino mid lane. Hino mid, mungkin tadi mengasih pressure yang cukup kuat juga. Tapi sementara itu berarti masih ada Frost, masih ada Lady Shen, masih banyak banget. Dan juga masih ada Angela ya, kalau misalnya mau di-pick dari kedua tim ini. Dan Clash Lane dari kedua tim belum keluar, mid lane dari Sumut dan juga dari IKN tuh masih bisa mid atau jungle ya sebenarnya memang sih. Cuman Yen yang udah diantisipasi aja sama Sumut. Dan ini dari IKN bakal nunggu yang terakhir nih. Dharma udah di-ban, Mayan udah di-ban, berarti masih ada Alain, masih ada Byron. Masih ada Shang Yu lagi. Jadi masih ada 3 lah setidaknya yang bisa jadi pilihan buat kedua belah tim ini. Jadi masih mikir udah abis masa bandnya Zia. Oke. Tapi Zia kebanyakan kayak nggak mungkin mid lane deh. Maksudnya kan dia nge-ban Zia itu anggapannya mid lane kan berarti. Iya. Udah ada Zhang Fei kan. Iya. Zia kayaknya di mid lane tuh kayak agak kurang sebenarnya. Masih oke buat roam, cuman juga kayaknya nggak wajib. Iya. Zia tuh bukan hero yang se-powerful itu sih kalau bisa dibilang ya. Walaupun mungkin sanctification-nya pasifnya memang bisa ngasih tambahan level ya buat temennya. Cuman positioningnya tuh masih terlalu susah banget buat dipakai di meta sekarang, apalagi meta tank begini kan. Zia tuh bukan hero yang burst, positioningnya susah. Dan itu tipe yang kalau bisa ikut perang terus ya, ikutin snowball gitu. Iya, tapi kan ya kalau mau positioning susah gimana mau ikut perang terus kan. Jadi kayak agak sulit lah. Tapi udah ada nih pick-pickan yang selanjutnya. Oh, masih ada Sunce bener. Iya, Sunce Nezha ini masih boleh banget kalau misalnya emang Nezha-nya mau ditaruh di jungle, masih fine buat lawan Musashi karena Nezha juga punya shield kuning yang memang itu khusus buat true damage. Jadi ini bisa buat juga nahan lah setidaknya sedikit banyak damage yang dikasih sama Long. Lumayan. Ini masih oke juga kalau mau Nezha Lady Shen. Jadi soalnya kalau dia bentar, kalau Nezha Lady Shen berarti nggak bisa. Iya, Nezhanya bukan jungle. Nezhanya Clash ya. Nezhanya Clash, sorry. Nezha bukan jungle, Nezha Clash.
Neza Clash lawan Sunce. Nggak mungkin Yuan Clash kan? Nggak mungkin Yuan Clash. Benar. Dan sekarang masih ada mid, berarti Frost, Angela masih oke banget. Dua-duanya bisa di-pick kalau misalnya emang mau sama Sumut. Karena kalau Frost sih memang lebih susah ke arah positioningnya. Karena dia punya Leanpo, punya Marco, punya Neja. Banyak banget hero yang bisa masuk ke arah Frost. Dan sementara Frost ini rapuh banget dari arah positioning juga. Walaupun mungkin sisinya benar-benar utility-nya benar-benar enak banget ya. Dia punya freeze ya kan, dia punya frigid prison. Dia punya winter is here, bisa slow orang. Cuman memang positioningnya agak susah. Jadi ya oke, pakai Angela masih lebih baik. Ya, Angela ya jadi pilihan buat mid lane terakhir ya. Dan kombinasi yang juga sering kita lihat tuh, Angela naik kapal ya, nyembur air sambil naik kapal Sunce. Blazing Brilliant sambil naik kapal kan? Iya, kapal laut ya. Ya jadi kayak ini ya, jadi kayak tembakan air gitu kan. Iya, kayak jadi seru banget. Itu juga combo yang lumayan sakit itu, karena emang bisa dilakuin. Walaupun gue nggak pernah lihat sih, kemarin sempat lihat combo Angela Sunce di qualifier Indo pun nggak muncul itu ya. Iya. Jarang lah, biasanya kan Sunce bawanya Musashi gitu kan, bawanya jungle gitu kan. Bawanya Musashi. Kita lihat aja untuk game kedua, dan ini poin yang penting kalau bisa IKN nggak boleh sampai kalah di sini. Dan karena ini ya, karena ini dua die-nya udah game kedua. Kalau dia kalah di sini berarti udah 2-0 dong buat Sumut ya. Yep, betul sekali. Tapi sekarang kita langsung masuk aja ke game yang kedua di match yang pertama eksibisi PON 2024 For Honor of Kings. Dan ini masih ada Sumut dan juga IKN di match yang pertama ini. Kita bisa lihat dari kedua belah jungler. Ini ngambilnya ke arah Azure Golem ya langsung ya. Iya, langsung aja. Dan notasinya ke depan Raihan, ngeliatin posisi dari Zhang Fei-nya lagi. Sumut kali ini di sisi merah ya, buat yang nggak tahu. Dan langsung dilompatin lumayan sakit, diharasin aja Raihan ya. Nggak masalah, dia punya sustainability, punya regen juga dari pasifnya. Dan udah ada rotasi lagi dari IKN, udah mulai clearing ke arah Farmlane. Farmlane masih level 2, jadi ini harusnya masih fine-fine aja buat kedua belah tim. Long juga masih belum punya scaling point yang segede itu di menit ini. Biasanya di menit ke-6 ketika dia udah punya setidaknya X of Torment dan juga mungkin mentahannya Master of Sword atau bahkan Eternity Blade, baru dia bisa powerful nih. Iya, dan ini bakal rotasi juga nih, pergerakan awal yang cukup agresif ya dari Angela ya. Nyariin, coba ngecekin dia mau cari monster jungle di sana tapi udah nggak ada ya. Jauh banget sih itu Chaos Cinder-nya. Jauh banget, Chaos Cinder dilempar aja. Tapi kita lihat di atas udah ada Sumut. Yuyut udah mulai bersembunyi aja di bush dekat buff birunya IKN. Udah mulai coba buat jalan, tapi sepertinya waktunya agak lama. Jadi memang bukanlah hal yang tepat. Nah ini nih, Musashi sama Sunce ya, kapal laut udah mulai terbang. Naik Corgi, berjalan ke arah bawah, coba buat cari warnya dulu. Siapa yang ditabrak, dan ternyata masih belum ada yang ditabrak, malah nahannya ke arah Lianpo. Malah bahaya buat Morena ya, dikejar, tarik keluar lagi, dia masih bisa flash ke arah belakang, Morena kabur aja. Dan gak jadi fight, malah bahaya buat Ransisnya. Dilompatin, ada berslime keluar, Ransisnya gak mati, ada dua terus karena Lady Zen di belakang, masih nice banget Yuyut. Kehilangan dua sih tapi Ransisnya mati, dan juga Morena juga mati, tapi Yuyut masih bakal kejar lagi Yuyut ya. Coba tuh kabur keluar, ada pergerakan dari Tuyul yang lumayan sakit. Dia masih punya Infinite Fastest, disimpan aja Infinite Fastest akhirnya keluar. Dipakai buat di positioning lagi. Bisa sambil mukulin lagi kalau mau ke arah Yorsnya, cuman udah cukup perangnya. 2-2 dari early fight yang dilakuin sama kedua tim tadi. Sangat berani ya, Long berada di 3 pemain musuh tuh, di tengah-tengah 3 pemain musuh tuh berani banget. Tapi ya Infinite Fastest memang salah satu ulti yang benar-benar useful ya, buat kabur dari pinch, buat kabur dari jepitan-jepitan, dan juga buat dari ganking-ganking. Jadi ya masih oke lah. Dan dari tadi kita lihat ya, dari game pertama tuh Tuyul tuh benar-benar berani banget. Dia tuh benar-benar agresif banget cara permainannya. Dan terbayar sih di yang pertama. Nah, problemnya adalah di game yang kedua ini belum tahu nih. Kalau dari awal sih kelihatannya masih fine-fine aja. Dia udah, ini meskipun emang dari tadi emang fight-nya kayak imbang ya, tapi kondisinya udah mulai diunggulin sedikit ke arah Sumut dari farmingnya. Terlepas karena emang dia punya satu tambahan smite di Zhang Fei sih. Jadi kayak advantage-nya buat colongin farm tambahan di jungle. Yep. Dan ini 40 second lagi sebelum fight Tyrant. Nah ini bakal jadi peperangan yang penting banget kalau udah mulai. Di atasnya, rotasi yang bagus banget tuh ngambilin Vodka. Duel to the death tadi dari Yuyut langsung dibuka aja. Gak ada chance buat Yuyut Vodka-nya untuk survive, dia masih bisa ambil tower bahkan di sana. Yap, perjalanan cukup baik tapi duel to the death sama set sail-nya nggak ada nih. Morena sama Yuyut masuk ke 20 detik lagi. Mungkin Yuyut bakal keluar ultinya, tapi Sunce ini bakal butuh sedikit lagi buat keluar set sail-nya. Dan gak tahu apakah itu menjadi timing yang tepat, tapi IKN kita lihat udah mulai memata-matai ke arah Tyrant. 8 detik lagi, 3 orang di situ. Rancis sudah mulai buka map aja, dan untungnya masih ada Leaping Savior
Jadi masih bisa loncat buat ke belakang, ngasih shield ke dirinya sendiri, dan ini masih nice banget. Tapi ini Vodka bakal ketinggalan banget di rotasi nih. Dan kita bakal lihat ya ke arah Tyrant set sail, udah mulai terbang, ultinya dua-duanya ada. Dan udah melihat-lihat, udah kebuka juga mapnya, Long masih menunggu. Tapi karena ada set sail, IKN pun gak berani ngapa-ngapain. Tapi ada Skyfall, terbang ke arah Angela, ke arah belakang. Dan ternyata fightnya udah kepisah depan belakang. Walaupun begitu, kita lihat Musashinya harus tumbang. Dilanjutkan, ditukar sama Marco Polo. Infinite Festus juga udah mulai keluar, tapi di belakang sebenarnya masih ada Neji yang ganggu. Walaupun di depan ada Unbreakable Outburst, tapi tidak berpengaruh banyak karena masih ada Legion yang bisa menumbangkan Rashid di sana. Dan walaupun Tuyul darahnya masih full, tapi pertukaran ini bukanlah pertukaran yang worth it buat Sumut. Iya, awalnya kayak jelek banget sebenarnya buat Sumut tadi tabrakannya. Dia nggak siap sama sekali, kehilangan 3 duluan. Untungnya dapetin trade paling nggak ya, Vodka mati. Dan mereka nggak bisa kontes dong ini. Pembawa smite-nya mati semua, Jangpe-nya mati, Yuya juga mati, dan ini free Tyrant artinya yang dipegang sama IKN. Untungnya yang bagus, potong advantage yang tadi sempat dipegang sama Sumut ya. Udah mulai kepotong banget. Jadi imbang lagi nih, 50-50 lagi kondisinya. Early phase-nya bagus loh IKN dari game yang pertama kita lihat ya. Early phase-nya mereka bagus, mereka benar-benar bisa kontes lah objektif-objektif yang ada, dan akhirnya gue ngelihat IKN yang lebih berani di game yang kedua ini. Sementara di menit 5 lah masih oke. Tapi kita lihat nanti ketika udah menit ke-8, ketika udah menit ke-10, nah itu yang bakal jadi lebih penting lagi buat kedua belah tim. Tapi sekarang kita lihat Morena udah mulai sedikit agresif ke arah Vodka. Vodka nggak punya Skyfall, Vodka sebenarnya masih punya Skyfall, dia masih bisa kabur, tapi set sail tadi keluar untuk memberhentikan pergerakan dari Vodka. Tapi ternyata di sisi lain Sumut masih bisa dapetin Overlord di menit ke-4 tadi. Ya langsung ambil overall aja, jadi nggak punya pilihan lain sih. Udah nggak bisa dapetin Tyrant lagi, dia udah kehilangan objektifnya. Tapi paling nggak mereka jadi lumayan dapetin advantage pelan-pelan lagi, bangun pelan-pelan lagi buat Sumutnya. Jadi kapalnya emang ini ya, kadang-kadang kapal tuh bisa riskan banget emang. Bisa sesat malah ya kalau nggak berhasil. Ya, jadi kayak di posisi depan banget. Manuvernya soalnya susah. Kalau pas naik kapal tuh pas lu mau belok-belok di belokan gang-gang kecil tuh susah banget tuh. Apalagi kalau dia speednya udah cepet banget kan. Dan nabrak depan juga, nabrakin Neza, nabrakin Lianpo juga nggak bagus jatuhnya. Betul. Malah bahaya. Dan dia punya set lagi, dia mau nabrakin atas tuh Nezanya. Nabrakin langsung foot E-nya, nggak bisa kabul 2 tuh dia juga bakal dipakai. Udah nggak ada cantai Morena. Oke, nggak mati. Nggak mati, tower hit terakhir tadi hampir aja boleh nge-finish Morena-nya. Nggak ada trade, dia kayak diem pasrah juga, tapi di atas bawahnya udah ada outburst yang keluar. Ransisnya dia malah maju lagi. Bukan ngasih shield karena dia pakai ulti, dan maksudnya malah bahaya, dia kehilangan 2 sih. Alannya mati. Triple kill malah di sini dari Long-nya. Cukup sakit damage-nya. Musashi masih di atas, dan keuntungan yang bagus banget, cuma ngasih Ransisnya aja. Ngasih Ransis, dapat 3 tower. Ini sih udah untung banget sih Sumut sih. Karena mereka bisa exploit fight-nya. Tadi bener-bener timingnya juga bagus banget. Ransis tadi gue lihat ambil outburst-nya di bawah juga bagus. Infinite Festus-nya timingnya keluar di saat yang pas. Dan bahkan seorang Long yang harusnya scaling ke late game itu di awal udah dapetin triple kill begini, ini udah bakal kaya banget sih Long-nya. Iya. Wah, gak enak sih. Lu bener kalah fight ya udah lah ya. Tapi kalah fight dengan ngasih semua kill-nya, funneling-nya ke Long itu udah kabar buruk. Dan dia punya set lagi kapal laut nih. Agak bahaya nyari angle yang susah banget ini di sini, dan lempar aja nggak bakal terlalu paksa buat di-commit ya. Iya, Corginya hampir mencoba buat menggigit player-player dari IKN, tapi untungnya masih bisa dihindari. Sekarang Long-nya ini udah free farm, dia bahkan akan dapat tower inner di arah farm lane. Coba buat kabur lagi, masih ada Riding the Wind, masih coba buat kabur, tapi bahkan bersantai karena IKN udah mulai kelihatan. Ketika mereka mulai kalah, mereka kayak gini nih, mulai terkurung dan mereka mulai takut lagi. Harusnya mereka bisa fight kayak sekarang yang Alan lakukan. Dan Alan memang, Marco Polo ini salah satu marksman mandiri ya. Jadi ini masih oke banget buat Alan bisa bergerak sendiri. Sementara timnya benar-benar harus mencoba buat gerak main 3, main 4, tapi ambil outburst supaya udah keluar dan udah mulai masuk ke arah outer tower di arah mid lane. Infinite Festus langsung follow up. 2 player terancam dan Tuyul udah mulai mukul, tapi ternyata dia nggak lihat kalau misalnya ada Alan di sana. Pivot Barrage kembali bisa menumbangkan Tuyul, dan Tuyul udah tumbang. Ditukar lagi sama Ranchis di sana. Agresif banget dong. Jadi masih masuk lagi, dan Morena ya sempat dapetin trade paling enggak 3-3 dan double kill buat Yuan ya. Yuyut kabur ke belakang, Yuyutnya mau dikejar Vodka. Pengen banget, tapi nggak bisa. Agak sedikit susah sih. Jadi Infinite Fest-nya itu agresif banget. Bukan ke belakang ya. Betul. Ke depan banget bro. Dan ditabrakin tadi kena Fever Baras juga di samping 3 pemain. Jadi kayak 3 lawan 1 sendirian tuh Tuyul. Iya. Dan 3 lawan 1-nya bener-bener di depan banget ya. Bahkan dia jauh lebih depan daripada Ranchis tadi. Tapi towernya masih ada tuh sebenarnya, tower 1-nya masih ada. 3 tuker 3 dapat outer tower mid. Outer tower midnya hancur, iya. Oke. Worth it lah, dapat outer tower mid 3 tuker 3, karena 3 tuker 3 kan ya kita bisa bilang sama dengan 0 gitu kan dalam tanda kutip, walaupun ada shutdown karena Tuyul. Tapi sekarang Tuyul udah sakit banget, Vodka udah low, di free hit aja sama Tuyul.
Skyfall keluar lagi coba buat lawan, tapi sepertinya nggak bisa karena perbedaan HP-nya terlalu besar. Tapi sekarang Tuyul berada dalam bahaya nih, udah ditunggu. Sound level dari IKN, yap, udah masuk ke arah kiri. Blazing Brilliance pun udah keluar. Tuyul bahkan ngeluarin flash buat mengeksekusi Lady Chen di sana. Infinite Festus udah dikeluarin juga. No, langsung meniup ke arah Rehan. Dan Rehan udah slow banget, langsung dimasukin pakai duel to the death. Tersisa hanya 3 player dan 2 player di arah bawah karena Alannya benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain juga. Yours kembali benar tumbang, 4 udah tumbang. Sisa Alan yang tadi mencoba buat clear di tengah dan seperti main solo rank banget ini. Buat tablekin high ground dong. Ini bisa di end nggak sih? Bisa. Bisa di end, jangan-jangan masih 20 second buat Yours, masih 17 second buat Raihan. Nggak bisa, minionnya nggak sehat ya? Abis ya. Iya, nggak sehat ya. Ada satu lagi, cuma mereka udah nanggung dengan respawn time-nya Legion sama respawn time-nya Raihan. Jadi mereka pilih buat main aman aja. Dan Pauji dari Tuyulnya juga nggak ada Infinite Fastness ya, takut terancam aja. Dia nggak mau lebih... Nggak mau ada resiko aja. Dan ini 15 second sebelum adanya Enhanced Tyrant dan juga Enhanced Overlord. Jadi objektif ada set sail, dicari, dilempar aja. Paling buat nge-zoning supaya dapetin inner tower di bagian mid lane. Yap, udah ditinggal dicoba. Ya, ditinggal dulu karena player-player dari IKN juga udah online semua. Dan sekarang udah menit ke-10. Dari Sumut, sepertinya prefer ke arah Overlord yang udah di enhance. Mereka bahkan nggak melihat ke arah Tyrant. Tapi kayaknya dari beberapa player Sumut udah mulai mencicil lah, melihat-lihat dan memata-matai Tyrant karena dari Yuyutnya ada di arah Overlord. Dan mereka setelah kelar Overlord ini mereka bisa mulai fight di arah Tyrant. Kayak yang kita lihat sekarang kayaknya udah fight-nya udah dimulai. Bakal tempatnya langsung Tyrant yang tinggal sedikit lagi. Mereka masih coba untuk ambil Tyrant Lasit yang masih diamankan. Tapi kehilangan Alan. Duluan Alan yang mati tuh. Yul udah sekarat banget. Tapi dia pakai Infinite Fast buat lari tadi ya. Vodke sendirian. Udah gak dapetin kill kalah Mayer juga. Vodke-nya dikejarin. Vodke sendirian gak ada bisa ngapa-ngapain Tuyul tapi ya. Tuyulnya mati gak masalah. Vodke masih bisa lari keluar. Vodke sendirian lawan 3 pemain masih bisa ngejokes Ankara. Vodke nggak bisa, Vodke lawan 3 masalahnya terlalu banyak. Vodke akhirnya bisa ditumbangkan, cuma dia masih punya set sail, dia masih nabrak lagi. Dan ada Overlord gede di tengah yang bakal jadi saat mereka buat masuk ke high ground nih. Yap, tapi sekarang bahkan Tyrant-nya pun nggak berefek banyak buat IKN. Walaupun mereka dapetin itu, tapi tadi fight-nya bener-bener kepecah belah banget. Dan damage dealer-nya, CC-nya yang semuanya hilang. Dan sekarang Alan udah mulai 3/4 darah. Dan naga-naganya udah mulai masuk. Naga-naga dan juga wave kedua bahkan dari atas masih ada. Tapi sepertinya player Sumut memilih buat mundur karena Rashis terlalu low. Mereka udah ngeluarin terlalu banyak resource buat fight yang tadi cukup berkepanjangan. Jadi mereka sekarang mulai reset lagi nih. Iya, bakal reset aman. Mana high ground tower 2? Udah 2 tower high ground udah hilang. Jadi anggapannya di bagian mid lane, di bagian bawah juga tinggal 1. Artinya high ground di bagian atasnya yang bisa mereka ambil nanti. Punya 3 lane super minion bakal ngeri banget. Untuk Sumatera Utara ya, 12 menit mereka masih bakal coba atur wave dulu, rapiin dulu sambil ambil buff-nya. Jadi masih gak bakal ini. Mereka siap ngumpul di atas habis ini kayaknya. Ya, ini naganya sih agak sayang, tapi ya it's fine buat by time Sumut harus reset dan Sumut harus bisa mulai rapiin lagi wave managementnya. Jadi bukanlah pengorbanan yang sia-sia lah bisa dibilang naga-naga itu buat Sumut. Karena setidaknya lane pressure mereka sekarang semuanya menghadap ke arah IKN. IKN benar-benar cuma tersisa 1 high ground tower doang di arah Clash. Jadi ini pun bakal bahaya. Set sail udah keluar buat mengancam bahaya aja. Coba buat dibuka dulu. Hampir nabrak tower tapi enggak. Tapi nabraknya ke arah Lianpo. Walaupun begitu duel to the death ada di belakang. Legion-nya harus flash dan harus tumbang di sana Yuyutnya. Masih ada Blood Rage. Coba buat bertahan. Menahan 3 player dari IKN. Dan sementara player dari Sumut mulai mencicil. Player dari IKN yang lain. IKN benar-benar terpressure banget. Tapi masih ada Fever Barrage. Stun. Dan bisa ngedapetin Tuyul di sana. Dan pertukaran yang sangat baik. Dan bahkan Angela pun bisa ditumbangkan oleh Alan. 1 poin yang begitu sempurna. 1 comeback yang begitu baik. 1 penahanan yang begitu cantik dari IKN. Wah, sisa 1. Tapi high ground sih sebenarnya tinggal di reset lagi. Cuman emang agak nggak bagus ya sebenarnya. Tapi bukan berarti kondisinya bagus buat IKN. Ini kayak motong sedikit aja. Ya. Mereka masih kehilangan 3 high ground. Super minionnya di 3 lane kali ini. Masih ada 9 tower soalnya Sumut. Iya, masih ada 9 tower. Dan mereka nggak bakal punya objektif yang sampai ngepanis banget artinya. Tapi posisi dari Yuyut mati duluan soalnya. Yuyut mati duluan. Masih dapetin kill sih di belakangnya. Tapi jauh banget dari teman-temannya, kepisah banget. Yang artinya belakangnya susah tuh. Belakangnya susah banget. Nggak bisa perang sama sekali. Dan gagal buat dapetin Lianpo juga tuh kayak nanggung-nanggung hampir mati semua tapi gagal. Yang mati Yours ya. Ya, ini Alannya tadi benar-benar ngambil advantage banget sih dari fight-nya. Karena fight-nya kan agak kepisah ya. Nezhanya benar-benar bisa nahan banget di depan. Dan Yuhuannya pun bisa nahan. Ketika Yuhuan sama Nezhanya ke kanan, Alannya jalan ke kiri dan Longnya tuh salah jalan. Tadi Longnya tuh benar-benar ada di depannya Alan banget. Jadi Alan benar-benar enak banget buat Fever Barrage stun. Fever Barrage frigid charge sorry, karena dia pakai Purify. Jadi Longnya harus tumbang. Dan disitulah langsung jadi poin kebalik. Triple kill buat Alan. Ini Alannya kaya banget.
Dan Alannya kalau kayak ini bahkan bisa post threat banget ya buat Sumut. Ya, dia mau Overlord aja, bakal coba dimulai duluan. Ada Outburst yang keluar ke dua pemain, fokusnya masih Overlord tapi ya bukan ke hero. Dan Overlord itu diamankan, mereka punya Ending Sorrow, masih bisa invade Festus. Hampir aja buat Tuyulnya masih bisa keluar tapi dikejar sama Neza. Masih ada di belakang, tapi di depannya sendirian ada Yours yang finally bisa di take down. Satu korban pertama di sini. Di sisi lainnya Yuyutnya udah sangat-sangat low, tapi Yuyut masih bisa kejar. Karena Vodke-nya sendirian banget. Gagal dia nabraknya ke belakang tadi Yuyut. Masih punya Blood Rage, masih punya shield tambahan. Dia masih pengen nabrak lagi kematian Morena, nggak masalah sama sekali. Mereka masih pengen lanjutin di kiri. Mereka bakal fight karena Alan. Finally Alan yang bisa mati. Sisain Raihan sama Maer doang berdua. Dia bakal lawan 3 kali ini. Yuyutnya mati nggak masalah. Dia masih pengen tabrakin terus-terusan dan ada minion yang masuk, dia bakal di end kayaknya. Nah dia punya damage dari Tuyul nih. Fokus ke arah kristalnya aja, dia mau di-clear sama Raihan. Oh nice banget clear-nya. Masih ada Destructive Deluge ya, masih ada Destructive Deluge, tapi masih ada naga rupanya. Yang datang ke arah kristal dari IKN. IKN pun masih nggak lepas dari bahaya karena sekarang naganya udah mulai jalan walaupun diambil agronya sama Raihan. Coba buat nahan dulu karena player-player dari IKN udah mulai online. Mereka masih bisa bertahan dan mereka masih bisa clearing creepnya. Bahkan Sumut sekarang berjalan mundur dan merespek apa yang dilakukan oleh IKN. Ya, nice banget sih posisi dari Raihan tadi. Berkali-kali ya. Yang pertama waktu dijelasin dia nahan juga supaya nggak ada yang maju lagi minionnya. Dan habis itu yang gede juga ditahan banget sama Lianpo dari Raihan nih. Ini jadi kesempatan nafas lebih tepatnya bagi pemain-pemain IKN. Walaupun kondisinya sih masih nggak bagus-bagus banget. Ada Tyrant mungkin yang bisa mereka kontes kalau mau. Ya, tapi wah, keambil merahnya sama Ransis, lulusan Smite dari Ransisnya. Yap, ini lumayan berat sih sebenarnya buat IKN. Walaupun begitu, tapi mereka ketika udah mulai scaling kayak sekarang kita lihat dari Marco Polo-nya udah mulai hampir lengkap itemnya. Dan gold-nya bahkan nggak jauh-jauh beda banget lah dari player-player Sumut. Dan ini udah benar-benar bisa kasih difference juga lah. Karena walaupun orang-orang pasti bakal bilang nih kok punggungnya pegel banget. Tapi Marco ini benar-benar juga dikasih space lah bisa dibilang sama player-playernya IKN. Buat dia dari tadi farm. Dan bahkan ketika ada momen-momen tertentu player-player dari IKN coba bertahan dia bisa dapat poin-poin killnya. Itu benar-benar worth it banget. Walaupun ada pengorbanan yang terjadi. Dan ada pertukaran tapi masih oke. Dan sekarang walaupun towernya udah nggak ada nih, tapi mereka masih mencoba bertahan dengan begitu maksimalnya di game yang kedua kali ini. Ya, bakal udah masuk nih. Pos terakhir bisa-bisa. Wave minion di atas udah di-clear masalahnya. Dia bakal nungguin yang tengah sama yang bawah. Tapi bawah Suncangnya bakal masuk. Ke arah Vodke, teman Vodke. Dua to the dead Vodke. Sedikit lagi masih coba kabur nggak bisa. Vodke bakal di take down. Lompatan ke tempat lain dia masih mau fight. Di sisi lainnya Infinite Faces dibuka aja. Medaan Ending Sorrow dilompatin sekali lagi. Yuyutnya masuk ke dalam pengen dapetin kill. Yours yang bisa di-take down. Viper baras dari Alan, tapi dapat di-kill ke Ransis. Tapi Tuyulnya nggak mati, malah kehilangan Alan. Dan Kristal udah ke-expose. Lagi kehilangan satu lagi dong dari Morena Eman. Tapi nggak bisa, dua lawan 3 di sini. Bakal minion wave aja dari pemain-pemain Sumut. Dia masih pengen coba nge-push lagi. Yes, wave manajemennya udah nggak ada. Tadi udah di-clear total sama Sumut. Dan sekarang 3 wave langsung bakal masuk ke arah Crystal secara langsung. Raihan tadi udah dapat HP. Udah mulai balik ke arah Fountain, tapi sekarang Yuyut. Dan ada Tuyul dan juga ada Switch. Coba bertahan tampil 2 to the death. Dan bahkan gak perlu banyak-banyak karena masih ada 3 naga yang terlempar ke arah Crystal dari IKN. Dan itu dia 2-0 dengan cukup mudahnya. Gak mudah sih. Lumayan lah didapatkan oleh Sumut di game yang kedua. Surga itu makan. Dah nih anak suka jajan. Sumpah mati yang lo mau. Semua tinggal GoFood. Surga itu makan. Dah nih anak suka jajan. Surga makanan ada di GoFood. Untuk game kedua paling gak Sumut masih dilawan banget sama IKN. Jadi IKN ngasih perlawanan. Kalau di game pertama lumayan ini ya, lumayan kayak timpang sedikit. Meskipun awalnya sempat bagus buat IKN juga di game pertama. Tapi game kedua lebih melawan. Dan posisinya juga lebih susah buat Sumut untuk end game. Susah banget dari tadi. Betul. Dan yang terakhir ya udah lah ya, minion wave di 3 lane sekaligus semuanya masuk. Dan itu super minion. Betul. Dan ya ini teman-teman IKN boleh lah ya pijit tangannya Alan dikit, punggungnya Alan dikit boleh ya. Berat banget soalnya. Itu Alan sama Raihannya bagus banget. Nah, Raihannya dari tadi defense juga bagus ya. Semuanya sih sebenarnya cukup kuat ya bisa kita bilang IKN dan bahkan bisa memberikan perlawanan ke Sumut yang tadinya kita kira bener-bener kuat banget tapi ternyata masih oke lah. Gak ini loh, kayak nggak terlalu bisa dibilang meyakinkan banget sebenarnya. Ya lumayan imbang lah jatuhnya lah.
Walaupun ya mungkin kalau misalnya dibilang mungkin pengalaman ya berpengaruh ya ke arah player-player dari Sumut, karena mungkin player dari Sumut mungkin ada beberapa yang udah pro play, ada beberapa yang pernah semi pro, mungkin pengalaman dari situ pun mereka udah ngerti di situasi ini dan itu. Karena gue juga belum pernah lihat jujur dari IKN yang pernah main, tapi ya IKN masih bisa ngasih perlawanan kayak gini, mereka bisa mecahin fightnya, formasinya itu pun udah bagus banget. Game plan mereka cukup jelas di game yang kedua ini. Walaupun mungkin dominasi Sumut tidak bisa terbendung, tapi permainannya cantik lah, bisa kita kasih kredit lah buat player-player dari IKN. Tuyul mainnya agresif banget sih di game ini. Berkali-kali dia tuh kayak Infinite Fast tuh ke depan banget. Gak dipakai buat ini, gak dipakai buat nunggu lawan lompatin dia ya. Padahal lawannya ada Neza, ada Fever Blast juga. Jadi kebanyakan waktu dilompatin sama Fever Blast dia udah gak punya lagi. Udah gak punya Infinite Fast, jadi kayak karena dipakainya buat maju ya. Buat mulai fight-nya. Buat mulai fight ya. Iya. Berani sih, berani. Cuman beberapa kali juga dia kepanis jatuhnya. Gara-gara gituan, gara-gara pemakaian ke depannya. Aku ulti ke depan biar agresif. Habis itu mati. Fever Barat mas, lawannya depannya Fever Barat habis itu. Depan mukanya Fever Barat langsung. Baru landing kan nih. Baru nyampe udah ditembak-tembakin. Ini ke depan mulu ya kan, ke depan mulu itu Tuyul. Emang selalu, dan ini udah kena knock up, kena Ocean of Tears tadi. Fever Baratnya bagus banget sih, cuman Alan emang abis itu ya udah. Abis ke depan kayak dia emang bingung sih mau ngapain lagi, udah kena damage banyak juga ya. Yep. Ya ini salah satu kelebihan Marco Purify sih, makanya gue kalau secara pribadi gue lebih setuju Marco Purify karena Marco Purify itu masih bisa bikin item free charge yang bisa nge-stun kan. Jadi ketika lu Purify lu masih bisa nge-stun orang gitu. Jadi itu pun masih oke banget. Tapi sekarang poinnya 2-0 didapatkan oleh Sumut terhadap IKN. Dan sekarang IKN harus berada di bottom dari grupnya ya. Iya, masih pertandingan pertama sih. Iya. Masih pertandingan pertama. Jadi masih ya udah lah ya. Masih bisa cari poin di pertandingan berikutnya. Dia masih bakal lawan Banten kalau nggak salah di match berikutnya itu. Masih ada lagi. Jadi mereka masih main semua ya. Ntar abis ini juga bakal ada Jawa Barat yang kita tunggu-tunggu nih, yang katanya kuat banget ya. Jawa Barat katanya kontender, soalnya yang ekspektasi gue jadi wakil aja nggak jadi wakil gitu kan. Makanya kita lihatlah nanti di match yang kedua ya. Cuman walaupun begitu kita masih ada MVP juga yang bakal kita bahas di pertandingan IKN versus Sumut ini, dan MVP-nya Tuyul yang pakai long hari ini, si long agresif ya. Long Infinite Fast ke depan ya. Long Infinite Fast ke depan. Long Infinite Fast yang bukan kabur ke belakang atau buat end skirmish-nya, tapi buat mulai skirmish-nya. Jadi ya naga maju ke depan. Naga agresif buat long, tapi bagus sih artinya. Yang terakhir udah oke lah ya. Cuman emang lebih bahaya aja, ada bahayanya lumayan gede. Ya. Tapi